Tama. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang stoikisme. Oke cuy, apa kabar lu semua? Semoga baik ya. Sekarang udah memasuki tahun 2025 aja nih, gak berasa ya tahun 2024 udah berakhir aja. Perasaan kayak baru kemarin gitu kita sambut tahun 2024, sekarang udah ganti tahun lagi aja. BTW gimana? Sejauh ini udah ada perubahan baik belum dalam kehidupan lu? Atau masih gitu-gitu aja? Kalau belum ya berarti kita sama. Ya, di awal video tadi gue udah bilang pengen ngebahas tentang stoikisme. Sedikit lah ya kita belajar tentang filsafat yang satu ini, apalagi di era modern seperti saat ini, itu berguna banget cuy. Lu gak perlu mendalami ilmunya, yang penting lu cukup tahu dasarnya aja. Tapi kalau lu mau mendalaminya sekalipun ya silakan, gak apa-apa. Tapi ya lu cari tahu sendiri. Buat lu yang udah tahu apa itu stoikisme dan sudah berhasil menerapkannya, gue harap lu gak menertawakan video ini ya. Tapi ya gue yakin berhasil lah ya. Gue berharap justru malah lu mengkoreksi dari isi konten gue ini. Dan kenapa gue buat video ini, ternyata gue baru sadar kalau konsep dari sebuah kehidupan yang bahagia itu bukan hanya didasari dari sebuah pencapaian atau kepemilikan aja, tetapi bagaimana caranya kita hidup dengan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, serta menerima dengan lapang dada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Disclaimer dikit ya, stoikisme ini bukan suatu aliran agama ataupun kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama tertentu. Kalau dalam Islam sendiri itu ada yang namanya tawakal dan juga mualaf, dan ya hampir mirip lah dengan itu konsep stoikisme ini. Lalu apa itu stoikisme? Stoikisme atau juga disebut stoa merupakan suatu aliran filsafat Yunani kuno yang mulai dikenal pada awal abad ke-3 sebelum Masehi. Aliran stoikisme ini didirikan oleh Zeno dari Citium, seorang filsuf Yunani. Selain Zeno, filsuf lain yang terlibat dalam filosofi ini adalah Cleanthes dari Assos dan juga Chrysippus dari Soli. Sorry kalau penyebutannya salah. Definisi stoikisme menurut Kamus Oxford adalah tahan terhadap rasa sakit atau kesulitan tanpa mengeluh. Sementara itu dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, stoik diambil dari kata teras, stoa poiker, dari bahasa Yunani. Disebut begitu karena penganut aliran ini suka berkumpul di tangga agora di Athena, tempat berlangsungnya kuliah stoikisme pada zaman itu. Fakta menarik lainnya, orang Yunani sering memberikan nama pada sebuah filsafat tergantung dari tempat mereka bertemu. Prinsip-prinsip stoikisme ini ada 5 yang harus kita perhatiin. Yang pertama itu adalah hidup selaras dengan alam. Jika lo ingin menikmati kehidupan yang baik dan lancar, hiduplah selaras dengan alam. Inilah inti dari ajaran stoikisme ini. Aliran ini meyakini bahwa alam semesta itu bersifat rasional. Ya, contohnya menjaga kebersihan lingkungan, saling menghargai makhluk hidup lain, dan menjaga kesehatan mental pada diri kita sendiri. Zeno selaku pencetus stoik ini mempercayai bahwa setiap manusia memiliki demonnya yang membuatnya terhubung dengan alam semesta. Mereka yang menjaga keharmonisan dengan alam semesta akan mengalami kebahagiaan. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, kebahagiaan dari kebaikan. Penganut stoikisme percaya bahwa kebahagiaan bisa diperoleh dengan mengejar kebaikan, bukan dari kepemilikan atas barang-barang mewah. Pengajaran tersebut melibatkan ujian keinginan, keengganan, dan dorongan hati. Kebaikan dalam proses stoikisme terdiri atas 4 bagian, yaitu kebijaksanaan, pengendalian diri, keadilan, dan keberanian. Dengan mengutamakan kebaikan, manusia bisa hidup jauh lebih bahagia. Lalu yang ketiga ada mengendalikan pikiran, bukan dari peristiwa eksternal. Stoikisme berfokus pada bagaimana kita bereaksi terhadap dunia, bukan dunia itu sendiri. Stoikisme juga mengajarkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas pikiran dan perasaan kita. Dengan demikian, kita dapat belajar untuk mengelola emosi dengan lebih baik, bukan dikendalikan oleh emosi, dan hal ini bisa diterapkan dalam keseharian kita, seperti memisahkan hal-hal yang berada di bawah kendali kita atau di luar kendali kita. Contohnya ya ketika lu menyuarakan aksi lu, komitmen lu terhadap suatu hal, itu semua ya berada di dalam kendali lu, dalam tanda kurung yang masih di dimensi internal lu. Tapi ketika ada orang yang menilai lu, merespon lu, atau
kayak gimana gitu. Itu semua di luar kendali eksternal lo. Sebab baik buruknya lo ya mereka yang melihat. Dan ini disebut dengan dikotomi kendali. Lalu ada journaling, yaitu kegiatan mencatat pikiran untuk mendapatkan ketenangan hidup. Praktik kemiskinan, yaitu berlatih menempatkan diri dalam kondisi yang tidak nyaman, melihat pandangan dengan perspektif yang luas. Terus ada juga empati, mencintai takdir, yaitu belajar untuk menerima takdir apapun yang kita alami. Dan tidak ada yang abadi, yaitu menyadari bahwa status kekuasaan dan kekuasaan bersifat sementara. Dan itulah beberapa contoh yang bisa lo terapkan dalam keseharian lo. Dan poin yang keempat itu memiliki sumber daya batin untuk berkembang. Penganut stoikisme percaya bahwa setiap orang memiliki sumber daya batin yang dibutuhkan untuk berkembang. Dengan sumber daya tersebut, penganut stoikisme dapat menghilangkan emosi yang beracun dan menggantikannya dengan emosi yang baik dan positif. Manusia tidak dilahirkan dalam kondisi rusak, tetapi telah dilengkapi dengan sumber daya. Dan poin yang terakhir itu tidak mengeluh dan menyalahkan orang lain. Prinsip yang dipegang oleh penganut stoikisme adalah tidak mengeluh dan menyalahkan orang lain terhadap apa yang terjadi. Mereka justru mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi karena percaya pada diri rasional yang bersatu. Ini berarti bahwa hanya mereka yang dapat membiarkan sesuatu yang buruk terjadi, yaitu karena pilihan dan tindakan diri sendiri. Terus gimana cara menerapkan filosofi stoikisme ini? Sebenarnya ya gampang-gampang susah sih ya, jadi tergantung bagaimana diri lu bisa mengembangkannya aja, melawan sebagian hawa nafsu lu terhadap duniawi, dan juga sejauh mana pikiran lu bisa netral terhadap hal-hal yang berlawanan dalam kehidupan lu. Apalagi di era pada saat ini ketika semuanya itu udah gampang banget diakses ya. Ketika lu buka sosial media aja deh, entah itu YouTube, Instagram, TikTok, atau yang lain-lain, di situ lu akan melihat bagaimana aktivitas orang melalui postingannya ataupun instastory mereka tentang bagaimana kehidupan mereka, keseharian mereka, dan melihat pencapaian kesuksesan mereka yang membuat kita berpikir kok bisa ya mereka mendapatkan itu semua di umur segitu. Terus kok bisa ya mereka mendapatkan itu dengan mudah, yang membuat diri kita seakan-akan tuh kayak tinggalan jauh. Dipikirin terus menerus, ujung-ujungnya ya secara nggak langsung membuat diri kita tuh kayak merasa gagal, nggak bahagia. Dan inilah konsep dari stoikisme, bagaimana caranya mengajarkan lu untuk melawan itu semua. Supaya apa? Supaya lu bisa mendapatkan apa itu ketenangan. Lu nggak punya rasa iri dan dengki terhadap orang-orang atau teman-teman di sekitar lu. Dan ini cara-cara bagaimana lu ingin menjadi seorang yang stoik. Yang pertama, menyadari banyak hal terjadi di luar atas kendali lu. Menganut filosofi stoikisme, seseorang bisa menjadi lebih tenang dan bahagia. Hal ini karena penganut stoik percaya bahwa peristiwa eksternal bukanlah hal yang bisa dikendalikan. Namun sikap atau respon terhadap peristiwa itulah yang paling penting. Seseorang tidak perlu merasa bersalah karena apa yang terjadi. Misalnya aja gini deh, lu pinjam motor teman sekantong lu, pas lu mau pakai, lu tahu nih kalau motor temen lu ini emang jarang banget diservis, sampai akhirnya lu pakai ini motor, dan ternyata baru jalan sekitar 2 km motor yang lu pakai ini mogok dan gak mau nyala lagi. Disitulah diri lu pasti akan merasa bersalah kalau penyebab motor teman lu rusak ini karena lu. Padahal ya dari awal emang perawatannya aja yang kurang dan kurang maksimal gitu. Disinilah peran stoik harus lo mainkan. Lo gak perlu merasa bersalah karena itu. Urusan teman lo minta biaya perbaikan atau enggak ya itu di luar kendali lo. Lalu yang kedua ada menerima hal yang tidak bisa diubah. Penting untuk memahami bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa diubah, selaras dengan prinsip stoikisme ini, bahwa tugas manusia adalah mengendalikan pikirannya, bukan peristiwa eksternal. Dengan demikian, hidup akan menjadi lebih tenang dan bisa ikhlas menerima sesuatu hal tanpa mempermasalahkannya lebih lanjut. Dan yang ketiga, bersikap positif akan membuat hidup lebih bahagia. Menurut aliran stoikisme, semua hal yang terjadi di dunia ini sebenarnya natural dan netral. Namun manusia kerap membumbuinya dengan pandangan dan perasaan diri sehingga mereka menjadi terkesan negatif. Nah, setelah mengetahui itu, langkah yang perlu dilakukan adalah memandang suatu peristiwa secara positif sehingga hidup pun lebih bahagia. Dan yang terakhir, memilih bersikap baik. Cara untuk merasakan kebahagiaan dengan prinsip stoikisme adalah memilih untuk bersikap baik kepada manusia. Mengejar kebaikan akan membuat seseorang lebih bahagia ketimbang memiliki barang-barang tertentu. Ya
lu udah tahu dong pasti kalau ini mungkin setiap manusia emang diajarkan harus saling mengasihi satu sama lain. Contoh kecil ketika lu melihat tetangga ataupun teman kesulitan, ya segera lu bantu tanpa pemikiran balas apa yang mereka berikan ke lu. Intinya adalah kepuasan diri sendiri ketika lu berhasil membantu orang-orang tersebut. Terus apa manfaat stoikisme? Manfaat stoikisme sendiri bisa membuat seseorang lebih mudah untuk mensyukuri hidupnya. Hal ini karena seseorang sudah terlatih untuk melihat hal-hal yang positif daripada hal-hal yang negatif dari suatu peristiwa ataupun kejadian. Bersikap lebih realistis terhadap apa yang terjadi dan tidak terbawa emosi. Melatih seseorang untuk mengontrol emosinya yang dirasakan sehingga tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Tidak mudah menyalahkan orang lain atas peristiwa-peristiwa buruk. Penganut stoikisme lebih memilih untuk mengubah cara pandang dari sebuah peristiwa tersebut. Oke, segitu dulu pembahasan kita tentang stoikisme. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Intinya menjadi seorang stoikisme itu ya lu harus bisa lah merubah pola pikir dan sudut pandang lu dari yang negatif menjadi positif. Tentang bagaimana lu menempatkan diri untuk selalu bisa bahagia dengan cara-cara sederhana tanpa memaksakan diri lu untuk bisa menjadi seperti apa yang lu lihat pada mereka.